Padatikam Bandeyam Sri Guru Sivatapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavasya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitram Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padanusahagana Lalita Sri Visakha Nityansya Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Asyagadeshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Manchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva ca Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna. Hare Krishna. So by the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, present acharyas, we are hearing from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 13th chapter. Jadi atas karunia Srila Prabhupada dan acarya pendahulu dan juga acarya yang sekarang, kita mendengarkan dari Srimad Bhagavatam skala 10 bab 13. So yesterday we are hearing how Krishna invited covered boys to eat lunch nearby a beautiful place in Vrindavan. Dan itu jelaskan bagaimana Krishna mengundang ya semua ya para anak gembala sapi untuk ya mencari suatu tempat di mana di tempat itu mereka bisa menikmati makan siang mereka. And Krishna expressed from his heart, he is very compassionate and expressed this mood. It is now too late. Let us come and we should take lunch. And let the calves, they should tender here. Ya, dan itu jelaskan kemudian ya bagaimana para anak gembala sapi ya kemudian Krishna mengatakan ya sekarang wahai anak gembala sapi yang berhenti sekarang bermain, kita akan segera ya pergi ke tempat tersebut dan di sana kita akan makan siang kita. Biarkan anak gembala para sapi-sapi ini ya di sini bisa menikmati ya rumput-rumput ini. And as if you know, the covered boys, they brought all their lunch bags from the morning. Dan kita mengetahui ya bagaimana para anak gembala sapi ini sudah membawanya sejak pagi-pagi sekali ya makanan yang telah dibuat dari orang tua mereka. Now it is afternoon. Ya sekarang sudah siang hari. So like in material world, something is material. Like we are cooking something after 5-6 hours, it will destroy.
Ya, seperti halnya di dunia materi, apapun yang kita masak ya dalam waktu 5 atau 6 jam itu sudah mulai ya dikatakan akan membusuk seperti itu. So Vrindavan means everything transcendental. Still, this lunch bag prasadam is fresh. Ya, dikatakan Brindawan itu bersifat rohani dalam hal ini, Ya. dan semua makanan mereka tetap dalam keadaan segar. Where influence of time is there, everything changes. Ya, ketika dimanapun tempat itu berada, jika itu dipengaruhi oleh kala atau waktu, maka itu dengan segala sesuatunya cepat sekali berubah. Yes, so influence of time means material flow, material feelings, material things, everything. Therefore, everything is material. Dan karena itu, kalau dipengaruhi oleh sang waktu atau kala ini, maka segala sesuatu ya perasaan yang bersifatnya ya dalam hal ini sementara, ya dalam hal ini perasaan yang sementara, ya makanan yang segarnya sementara, dan segala sesuatunya itu bersifat sementara. So then Krishna instruct to or advise to the coward boys, let allow these calves, they should eat grass nearby and we'll eat our lunch. Dan kemudian Krishna menyarankan para anak gembala sapi, ya biarkan anak-anak sapi dan anak sapi ini yang memakan rumput-rumputan ya di sekitar sini, dan kita segera ya menikmati makan siang kita. So 8th, we'll start from 8th. So how they are, all the coward boys with Krishna, how they are taking lunch. And Sukadeva Goswami meditating on that particular moment. Yeah. Dan di sini Sukadeva Goswami ya pada hal ini mereka memasuki ya visi atau pandangan rohani di mana dia melihat bagaimana kegiatan makan siang Krishna dan kawan-kawannya. Karena itu di sini ya secara khusus Sukadeva Goswami yang menceritakan bagaimana kegiatan makan siang dari Tuhan Krishna dan kawan-kawannya. Krishnasya Viswapura Radhi Mandale Abhyanana Pulatrusha Braja Arvaka Sopavista Vipine Virejasu Sada Jathambo Ruha Karnikaya. Sloka dari 8-nya. Seperti lingkaran inti bunga padma dikelilingi kelopak dan daun-daunnya, Krishna duduk di tengah dikelilingi barisan teman-temannya yang semuanya tampak menawan. Setiap dari mereka berusaha melihat ke depan ke arah Krishna, berpikir bahwa Krishna akan memandang ke arah mereka. Demikianlah mereka semua menikmati makan siang mereka di hutan. Yes, just like lotus. So everyone sitting around Krishna, and there was a big competition among the coward boys. Dan itu dibaratkan seperti kelopak ya bunga padma, dan seperti itu Krishna duduk di tengahnya dikelilingi barisan teman-temannya ya, dan di sana para anak gembala sapi ya makan bersama Krishna ya seperti dalam sebuah kompetisi. So Abhyanana Premanam Sarva Samukhya Spruhavato Bhagavataha. Chakravarti said, out of his love, everyone wants to sit close to Krishna, not close. They want to sit in front of Krishna. We will sit in front of Krishna and we'll eat. Ya, di sini Abhyanana itu dijelaskan oleh Suswana Cakrawati Thakur bagaimana para penyembah yang sebenarnya dikatakan ingin dekat dengan Krishna, bukan cuma dekat, tetapi ingin berada di depan Tuhan Sri Krishna. Ya, mereka makan bersama Krishna. So there is a competition. All the coward boys they compete with each other. Who will sit in front of Krishna? Ya, karena itu semua anak-anak gembala sapi itu yang berkompetisi. Ya, siapa yang akan ya duduk di depan dari Tuhan Sri Krishna seperti itu. Ya. Bhagavataha Satya Sankalpatah Sakti eva udbhavitena Achinta Vaibhavena Nispaditam Mukhangadhyani Sarvadikhi Prakasya. So Krishna immediately manifested his Satya Sankalpa Sakti. Segera Tuhan Sri Krishna dia kemudian memanifestasikan Satya Sankalpa Sakti beliau dalam hal ini.
Satya Sankalpa Shakti means whatever Krishna will promise, okay, I want these things. Immediately, this energy, this Krishna's energy, will act accordingly Krishna's desire. Dan apa makna dari Satya Sangkalpa Sakti di sini adalah apapun yang menjadi ya, janji Tuhan Krishna seperti itu, seketika energi ini akan bekerja menurut dari keinginan Krishna. This is Achinta Vaivayana, this inconceivable potency. Krishna's potency inconceivable. Thousand, otherwise, everyone want to sit in front of Krishna, but Krishna immediately said, yes, I will fulfill the desire of all my devotees. Dan karena itu dikatakan bagaimana ya ada apa begitu banyak ya ribuan seperti itu dalam hal ini ya para penyembah ingin sekali sebenarnya selalu duduk di depan Krishna seperti itu, dan karena itu Krishna memenuhi ya keinginan para gembala sapi ini, dan mereka merasakan mereka berada di depan Krishna dalam hal ini. Krishna duduk di depannya seperti itu. Yeah, Krishna have unlimited potency, and each potency is inconceivable. Dan karena itu Krishna mempunyai energi yang ya dikatakan tidak dapat dihitung jumlahnya dalam hal ini, dan setiap ya energi beliau ini begitu perkasanya. Yeah, we can understand how it is acting, how it is beyond our imagination. Yeah. Ya, dan dikatakan ya potensi-potensi ini di luar dari imajinasi kita. Satya Sankalpa Shakti, like if Krishna desires something, and this is Krishna's, how can I say, out of godless mercy, you want to do something for a devotee, or you want to perform some lila, immediately it's happened. Ya, dan Satya Sankalpa Sakti ini, ya ketika pada saat itu Krishna menginginkan, ya dalam hal ini, ya melayani para penyembahnya dalam hal ini, apapun yang menjadi keinginan penyembahnya seperti itu, ya Krishna seketika ya energinya ya Satya Sankalpa Sakti ini memenuhi apa yang menjadi keinginan dari Tuhan Krishna. Yes. Like in the material world, we said, oh, I am promising. Ya, I'm seperti promising, I will help you. Promise. ya, seperti halnya di dunia material ini, ya ketika kita saya akan menjanjikan Anda seperti itu, ya, dan itu ya harus dipenuhi dalam hal ini. Even you promise something, but without Krishna's help, you cannot fulfill your promise. Dan kemudian meskipun kita ya mempunyai ya janji seperti itu, tetapi jika tanpa bantuan dari Tuhan Sri Krishna, maka kita juga tidak akan mampu dikatakan memenuhi janji kita. We are a dependent soul. We are a dependent soul. We are not, how can I say, individual soul. We are very potential. We are always depending on nature. We are always depending on Krishna's mercy, Krishna's potency. Ya, itu adalah roh yang hanya bergantung sepenuhnya dikatakan, bukan roh yang bersifat independen. Dan ketika ya melakukan sesuatu, kita bergantung sepenuhnya Krishna. Tanpa Krishna, ya sang roh ini tidak bisa melakukan apapun. Yeah, no one is independent here. This is false independent. Ya. False independent nature. Ya. Thinking that I am independent, but no one is independent. Ya, tidak ada seorang pun di sini rohnya dikatakan independen atau bebas seperti itu. Tetapi ya hanya yang sifatnya palsu saja, mereka berpikir oh saya bebas melakukan dalam hal ini. Sebenarnya itu adalah ya hal yang bersifat ya ilusi saja, dalam bentuk atau bersifat palsu saja. Karena sebenarnya tidak ada roh yang bisa ya tanpa bergantung pada Tuhan Krishna. This false independent mentality is the cause of our all problem. Dan ya dikatakan bahwa bagaimana ya sifat ya sang roh yang berpikir bahwa dirinya bisa bertindak sebebasnya seperti itu, ini adalah penyebab akar masalah dari segala sesuatu. Yeah, we are controlled by nature, but we are thinking no, I am independent. Kita dikendalikan oleh ya sifat alam yang ada di sini, tetapi malah tetap saja kita berpikir, oh kita tidak tergantung oleh pengaruh alam ini. Yeah, even your mind is controlling you. Ya, bahkan pikiran Anda sendiri mengendalikan Anda dalam Your body is controlling you. When you're demanding, okay, I want to eat, I want to pass stool, I want to pass urine, you cannot control it. Ya. Even urine stool is controlling you, but you are thinking I am independent. Dan itu dikatakan bagaimana bahkan badan ini juga mengendalikan kita dalam hal ini. Ya bagaimana Anda bisa mengendalikan
Ya kalau Anda ingin makan, ingin berak ataupun seperti dan kencing seperti itu, ya Anda masih juga bisa berpikir, oh saya ya bisa bertindak bebas seperti itu, ya ataupun punya independen dalam hal ini. Ya karena bahkan untuk kencing saja kita harus mengikuti dorongan-dorongan itu. Ya apa gunanya dikatakan kita independen? But Krishna is different. Krishna is fully independent. No one can control him. Tapi Krishna bersifat ya independen dalam hal ini. Tak ada seorang pun yang dikatakan yang mampu ya mengendalikan beliau. Beliau sepenuhnya ya dikatakan independen. Prabhupada give the definition of Krishna, Supreme Personality of Godhead. One who control everyone, not controlled by anyone. Is Krishna, is God. Ya karena itu Srila Prabhupada memberikan definisi ya Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Yang dimaksud di sini artinya beliau mengendalikan setiap orang, setiap ya hal seperti itu. Tetapi tak seorang pun bisa mengendalikan Tuhan Krishna. Yeah, this is achintya prabha. It is inconceivable potency. Immediately, all the cowboys, we want to sit. Everyone some desire. I want to sit in front of Krishna. Immediately, Krishna's Satya Sankalpa Shakti become very potential, and Krishna created everywhere. Everyone feels okay. Krishna is looking towards me. That means every direction Krishna's hand, face, everything is manifested. Yeah. Dan karena itu ya inilah potensi yang dikenal dengan ya potensi yang tiada batasnya, yang tidak sangat luar biasa. Karena itu Satya Sankalpa Sakti ini segera yang memanifestasikan bagaimana keinginan ya semua yang ingin bersama Krishna seperti itu, melihat Krishna secara langsung, maka seketika ya Satya Sankalpa Sakti ini memanifestasikan ya muka Krishna, tangan Krishna seperti itu terlihat bagi setiap anak gembala sapi yang ada di situ. Yes, we are minute. We don't have anything. If we compare with Krishna, we don't have anything. Yeah. Karena itu kita adalah satu jiwa yang sangat kecil, dikatakan sangat remeh ya, seperti itu. Dan dibandingkan Krishna sama sekali jauh sekali perbedaannya dalam. So Bhaktivinoda Thakur mentioned in one of his song, only conditioned souls have a property, that is false ego. False ego is the only his property. Ya, dan itu dikatakan oleh dalam lagu Bhaktivinoda Thakur, bagaimana sang roh itu hanya punya satu ya kekayaan, yaitu ya keakuan palsu saja. That is his property only. Dan itu adalah ya properti yang dimiliki oleh dari sang roh. Always thinking, oh, I am like this, I am like that. This is his, property. He's surviving only out of false ego. Yeah, that is their happiness. Dan dikatakan ini adalah satu-satunya properti yang dimiliki oleh sang roh dalam hal ini. Ya, dan itu dia mengatakan bahwa diri saya adalah begini begitu ya, seperti itu, dan membuat ya pada akhirnya itu hanya berusaha untuk membuat kebahagiaan bagi dirinya sendiri dalam hal. Ya, sesuai very powerful. Ya, karena itu perkasa atau tidak? Anda itu perkasa atau tidak? What mind is saying? I can do these things. I am very powerful. But can you say what is happening in your back? Don't look towards backs. This is powerful. We don't know what is happening even in your back at that moment. Backside, what is happening, we don't know. What is happening in your house now? Don't know. We don't know anything, but out of false ego, always think, I can do these things, I can do these things. Therefore, false ego is your only property. He is thinking, I can do this thing. This is illusion. This is illusion. Ya, jadi properti dari sang roh itu hanyalah keakuan palsu saja. Seperti baru saya tanyakan, apakah Anda berpikir, Anda ya hebat seperti itu? Ya, jika memang hebat, Anda bisa melihat apa yang terjadi di belakang Anda, bahkan di belakang kita sendiri itu kita tidak mampu ya untuk bisa melihatnya. Apalagi kalau ditanya apa yang sedang terjadi di rumah, kita sama sekali tidak mengetahui hal-hal tersebut, dan kita masih juga bangga dengan keakuan palsu tersebut. Yes, surrender means we have to give up two things. Ya, menyerahkan diri itu artinya kita harus meninggalkan dua hal ini. Ahanta, mamata. In Sanskrit it is called ahanta and mamata. In English, I-ness and my-ness. Ya. You cannot use I or mine.
Ya, jadi dua hal itu adalah hanta dan mamaka. Ya, dalam bahasa Inggris itu adalah aku dan milikku. Yeah. Jadi ini adalah hal yang harus segera ditinggalkan dalam hal ini. Yes. I-ness. Oh, I am doing these things. I can do these things. Or minus, my property, my son, my daughter. You cannot use I and mine. Then you can be a surrender soul. Ya, karena itu ya aku di sini adalah bagaimana saya yang bisa melakukan ini, melakukan itu seperti itu. Kemudian ya merasa memiliki dan yang rasa memiliki dalam hal ini. Oh, ini milik saya, ini kepunyaan saya seperti itu. Ya, karena itu kita untuk bisa ya dalam hal ini maju dalam kerohanian kita harus bisa membebaskan dari ya aku dan milikku di seperti itu. So above I-ness, minus, what is there? Ya, apa yang ada di sana dalam aku dan milikku. If you said I don't have anything, and you can, if you don't use I-ness and minus, only one thing, Krishna. Krishna is doing everything. Krishna is the doer. So this is the mentality of a devotee. Krishna is maintaining me. Krishna is maintaining my family. I am performing all the activities by the mercy of Krishna. Always, this is Krishna consciousness. Unless we give up I-ness, minus, we can't become Krishna consciousness. Hanya jika kita bisa meninggalkan ya rasa aku dan milikku ini, ya maka yang terjadi, apa yang bisa terjadi seperti itu? Dikatakan bahwa ya coba kita bisa harus mengganti bahwa ini adalah Krishna yang melakukannya dan Krishna ini adalah milik Krishna. Dengan cara demikian baru kita bisa menjadi ya sadar akan Krishna sebelumnya. Yeah, therefore in Oriya people used to say, man may develop thousand desire. Krishna may not fulfill it. But if Krishna desire one thing for a person, okay, I want to help this devotee, I want to serve mercy to devotee, that will fulfill. Our 1,000 desire may not fulfill. But Krishna's one desire will fulfill. Ya karena itu di Orissa itu jelaskan ada pepatah mengatakan manusia mungkin mempunyai berjuta-juta keinginan, tetapi itu belum tentu akan dipenuhi seperti itu. Tetapi jika Krishna yang punyai ya satu keinginan, seperti contohnya, oh saya ingin membantu penyembah ini, ya maka pastilah ya keinginan Krishna ini terjadi. Yeah, therefore, how many things we are bringing to Krishna? Ya berapa banyak telah kita yang berdoa pada Krishna? Yes, sir. How many things? Every day new things. Every day some problem. Every day something. Every day, how many things we are praying to? Please help me in this way. Please help me in this way. Please help me in this way. Always we are praying to Krishna. Help me in different way. Ya. Jadi ya begitu banyak terus kita berdoa dan setiap harinya, setiap ada hal-hal tertentu kita akan selalu berdoa pada Krishna. Yang awalnya berdoa seperti ini, besoknya berdoa seperti yang lainnya, apa yang terjadi pada saat itu, dan terus seperti itu ya dalam berhari-hari seperti itu. Dan itu hanyalah bagaimana ya doa itu hanya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita saja. But if Krishna become pleased, just by one way he can fulfill all our desires. Tetapi only by merciful plans, okay, I'll fulfill the desire of this devotee. You are bringing whole life to solve thousand problems, but only by merciful plans Krishna will solve all your problems. Because it's Satya Sankalpa Sakti. Once he took some hope, okay, I will help this devotee, immediately to act. Dan ya dikatakan ketika ya para penyembah itu mendapatkan ya ketika pandangan rohani dari Tuhan si Krishna, seketika itu ya yang dia telah berjuta-juta punya keinginan ataupun ya yang ingin dipenuhi seperti itu dengan berdoa, ya seketika itu bahkan hanya dengan sekali pandang dari Tuhan si Krishna, maka semua keinginannya bisa dipenuhi, bahkan itu jika beribu-ribu keinginannya sekaligus bisa dipenuhi dalam hal ini. Dan jika itu terjadi hanya jika ya Tuhan si Krishna memberikan pandangan rohaninya kepada orang tersebut. All the cowboys want to sit in front of Krishna and Krishna fulfill everyone's desire. Ya, karena itu semua anak gembala sapi ini ya semuanya menginginkan untuk ya duduk di hadapan Krishna secara langsung. Karena itu Tuhan si Krishna di sini memuaskan semua anak gembala sapi itu
ya karena ketika itu energi Krishna bekerja seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. And he manifested his face everywhere. Ya, karena itu beliau juga memanifestasikan ya wajahnya ke semua arah ya dari para penyembahnya tersebut. If you manifested face everywhere, then how you look? Jadi jika Anda yang memanifestasikan berusaha wajah Anda ke semua arah, bagaimana ya bentuk wajah Anda? Yeah, like Brahma have only 4 face. How it looks? Not looks good. Everywhere face. Dan itu dikatakan seperti halnya ya Brahma punya ya 4 kepala seperti itu. Bagaimana bentuknya orang berkepala 4? But this is Krishna. Ya itu tidak bagus. This is Krishna. Tetapi Everywhere face, everywhere hand, everywhere everything, but looks beautiful. But no one can understand. You have everywhere face. But all the Kadva is thinking Krishna. Everyone, I am sitting in Krishna's front. Everyone is sitting in back side. Everyone thinking like that. Dan itu dinyatakan sekaligus termanifestasi ya ketika itu keinginan ya, maka ya Krishna memenuhi ya dengan tangan yang jumlahnya tak terhingga seperti itu, dengan arah yang berbeda, kepala yang berbeda, dan wajah beliau si Krishna tetap begitu tampan dan indah seperti itu. Dan di sisi yang sama ya setiap anak gembala sapi itu berpikir dirinya hanya Krishna ya yang memandang ke arah saya, sedangkan yang lainnya Krishna membelakanginya seperti itu. So everyone thinking, I'm more fortunate than this cowboy. Everyone thinking, I'm very fortunate than my friend. I'm very happy than my friend. But everyone is happy. Everyone is upset feeling Krishna is my friend in front, everyone in back. No one can understand such an inconceivable potency Krishna manifested. Ya. Ini adalah yang dikatakan bahwa tak seorang pun bisa mengerti potensi yang luar biasa dari Tuhan Yesus Krishna ini. Ya bagaimana setiap orang ya dalam hal ini anak gembala sapi ya selalu ya dimana merasakan bahwa dirinya lah yang dilihat Krishna, teman saya tidak dilihat oleh Krishna. Dan ini bukan perasaan yang hanya didapat oleh satu anak gembala sapi, tapi semua anak gembala sapi yang lainnya merasakan hal yang sama, bahwa Krishna hanya demi saya, di depan saya, yang lainnya itu tidak melihat Krishna seperti itu. Dan bagaimana ya kekuatan ini yang sangat luar biasa dari Tuhan. And Prabhupada mentioned one important thing. Krishna was in center. Everyone surrounded, all the Kaudavas surrounded Krishna. They want, all the Kaudavas want, I want to see Krishna, I want to feed Krishna from the front. And in Prabhupada said, the present Krishna consciousness moment is an attempt to keep Krishna in the center. For if this is done, all activities will automatically become blissful, beautiful, and blissful. This is 8 purport, 8 end of the. Dan karena itu setiap ya anak gembala sapi itu yang menginginkan tidak hanya duduk di depan Krishna, tapi juga ingin memberikan makan Tuhan si Krishna. Dan ya dalam hal ini ya Prabhupada mengatakan ya bagaimana dalam penjelasan beliau dikatakan 8 jika ya dalam ini Krishna selalu barang siapa yang sudah mencapai sempurna itu ya melihat Krishna selalu para penyembah yang murni seperti itu selalu melihat Krishna sebagai center beliau ataupun menjadi pusat kehidupan mereka. Yeah. So everyone thinking, actually Vishwanath Thakur said Abhimanavanto. Everyone develop this Abhiman that I am most fortunate person because I am sitting in front of Krishna. Everyone is sitting side and back. At a time, every coward boys have same mentality. I am fortunate. Everyone is saying I am fortunate. Everyone is saying I am fortunate. Yeah, everyone have same mentality. Ya, dan dikatakan di sini oleh Vishwanath Cakrawardhi Thakur bagaimana setiap ya anak gembala sapi itu mengembangkan abhiman bahwa saya yang paling beruntung. Tetapi bukan hanya satu anak gembala sapi, hampir semuanya juga sama dalam dirinya mengatakan saya lah paling beruntung karena saya duduk di depan Krishna ya dan memberi makan Krishna seperti itu.
semuanya berpikir, tidak satu orang. Ya, semua anak gembala sapi itu berpikir seperti itu. Yeah, because Krishna fulfilling everyone's desire. Karena Krishna memenuhi segala ya keinginan dari setiap anak gembala sapi di sana. 9. Kechit puspedale kechit pallaverangkure phale sigvhi drugvhi drusadvhischa bubuju krutavhajana. Yeah. Among the cowboys, some place their lawns on flower, some on the leaves, fruits, or bunches of the leaves, some actually in their baskets, some on the bark of the trees, and some on the rocks. This is what the children imagine to be their plate as they ate their lunch. Di antara anak gembala sapi, ada yang menaruh makanan mereka di atas pucuk-pucuk bunga, ada yang menaruh di atas tumpukan daun, buah-buahan, atau tandan dedaunan, dan ada juga yang menaruh di keranjang-keranjang mereka, di kulit pepohonan dan di atas batuan. Inilah yang dibayangkan anak-anak itu sebagai piring mereka sembari mereka menyantap makan siang. Is it possible? Apakah mungkin? Not that everyone is eating on plate. Tidak Even semua. in Vrindavan, such big flowers are there. Their petals are so big. Even within flower petal, there they used to take lunch. Dan begitu ya, di mana tidak semua orang dikatakan ya selalu makan di atas piring seperti itu. Ya kalau di Vrindavan bahkan ya kelopak-kelopak dari bunga seperti itu, bahkan itu ya sangat lebar sekali seperti itu. Bahkan dengan menggunakan ya kelopak-kelopak bunga sekalipun di Vrindavan itu bisa mereka menjadikan itu tempat sebagai piringnya atau tempat makannya dalam hal ini. Yeah, it doesn't mean Brajavasis they are carrying also plate. They are carrying plate for lunch. No, only they have like lunch bags, some tiffins, plus. They don't have anything. A simple life. They don't have water bottle. They don't have plate, glass to drink water. No, simple living. Yeah, Krishna is full of opulence, but in the Vrindavan, sweetness is so prominent. Krishna takes pleasure with his hand to drink Jamuna water. Even on the rock, this is plate. He put all his foodstuffs and eating. Ya. Dan itu jelaskan bagaimana anak-anak gembala sapi ya selalu dalam hal ini mereka ketika membawa makanan seperti itu tidak memerlukan ya alat-alat yang seperti sekarang ya, membawakan air itu dengan ya botol air minuman seperti itu, ataupun ya seperti memakai tempat makanan yang seperti sekarang ya tiffin seperti itu. Tidak seperti itu. Jelaskan bagaimana itu, jelaskan sangat sederhana ya, makanan yang ya di packing seperti itu menggunakan daun seperti itu, dan kemudian ya mereka ketika makan mereka bisa menggunakan semua ya seperti di sini jelaskan. Untuk yang minum mereka hanya perlu tangannya untuk mengambil air dan kemudian meminum air ya yang Yamuna seperti itu, ataupun pada saat yang sama mereka menggunakan bebatuan itu sebagai tempat untuk menaruh makanannya. Ya di sini dijelaskan Vrindavan begitu indah saja ya, sangat indah seperti itu, di mana tidak memerlukan hal-hal yang yang rumit, atau dengan kata lain dengan kesederhanaan, di mana di sini menimbulkan rasa manis dari lila yang terjadi di sana. Yeah. How many plates, spoons, how many variety of spoons, huh? How many variety of utensils in our kitchen? Krishna don't have anything. Don't have anything. Sedangkan kalau di ya dapur kita itu begitu banyak ya alat-alat untuk ya masak seperti itu, kemudian sendok, garpu, begitu banyak jenisnya di sana. Ya, karena itu Tuhan Sri Krishna tidak memerlukan hal ini sama sekali. Most of the time, Jasoda Mata used to pack the lunch bag with the leaves. With the leaf, leaves make leaf plates. And Krishna used to bind all these lunch bags with his gamcha. Brajavasi are very simple.
Still you go to Brajbasi, into Brajbasi, you can see. Still they are bringing their chapatis and sabjis with gamcha. They lift and cover in gamcha. And just put in backside. It's going to their greenfield. Yeah. Ya, Ibu Yasoda ya selalu menyiapkan makanan Krishna dengan cara yang sangat sederhana, menggunakan daun-daunan, kemudian yang mengikatnya. Setelah itu ya Krishna akan membawakan ya makanan itu ya menggunakan gamsanya yang diikat, kemudian dengan mudah sekali seperti itu. Dan sekarang masih di Brajabumi, di Vrindavan, itu masih orang-orang penduduk di sana, wasi di sana, yang mereka juga masih melakukan hal yang sama, menggunakan ya dedaunan, kemudian mereka yang mengikatnya dan kemudian membawanya dalam dansa. Seperti itu juga Tuhan Sri Krishna dalam hal ini. Yes. They don't have so much stops, you know. More stops means always you have to think, lock it, lock it, lock it, lock it. Always you think about, you will not think about Krishna, only you will think about thieves. You have more stops, then you will think about all the things, oh, thief will come. Lock back door, lock front door, lock guardrails, lock this one, always. Sedangkan di dunia material kita selalu berpikir untuk mengunci segala sesuatu, yang kunci ini, kunci itu, kunci ini, karena kita berpikir, oh nanti kalau tidak dikunci, ya maka yang terjadi akan ada ya pencuri yang akan mengambil hal ini. Yang itu yang terjadi di sini, tetapi di sana ya tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Still, I saw before few months before I saw one in one paper. Still, some places are there in India. Their door and windows, everything is open. In their whole village, no one locked their doors. Everything is open. Ya, dan ya mungkin ya beberapa bulan yang lalu saya masih membaca di surat kabar bagaimana ya di India itu masih ada tempat-tempat di mana yang mereka ya secara terbuka ya masih pintu dan jendelanya terbuka seperti itu ya di mana satu desa seperti itu ya dan tidak merasa seperti tadi ada pencuri seperti itu, mereka tidak mau merasakan ya hal-hal seperti itu. Yeah. So Krishna, by these leelas, he want to show us. If you want to become happy, like me, be simple. Don't keep so many things. Don't use so many things. Lead a simple life. Then you can stay happy like me. Yeah. Dalam lila ini sebenarnya Krishna ingin menunjukkan kepada kita ya karena dengan kehidupan yang sederhana ya Anda tidak mau ya maka Anda akan bisa menjadi bahagia ya tidak memerlukan banyak hal dalam hal ini untuk bisa menjadi ya bahagia dalam hal ini. Kesederhanaan adalah menyebabkan kebahagiaan itu sendiri. Yes. Like we have car, Krishna's car, bullock cart. Krishna using bullock cart. No pollution, nothing else. Car pollution, petrol, expenses. Krishna using bullock. Nanda Maharaj bullock cart. When Nanda Maharaj and Krishna want to go somewhere, transfer their luggages, everything. Even they don't have a house before. Even in Vrindavan, they used to stay within this bullock carts. How can I say? In bullock cart, they cover the bullock cart. They used to take a rest there. Supreme personality of Godhead. Di Vrindavan itu dikatakan mungkin kita di sini mempunyai ya mobil seperti itu, tetapi di Vrindavan mereka menggunakan ya gerobak ataupun pedati seperti itu, dan untuk biasanya mereka membawa barang dan yang lainnya. Dan Krishna juga seperti itu ya mengendarai ya pedati ataupun gerobak ini ya, dan dengan cara itu ya kadang-kadang di Vrindavan sekarang ini juga orang-orang masih mempunyai gerobak seperti itu dan kemudian membuat seperti ya membuat atap seperti itu, dan kemudian ya Krishna juga melakukan hal yang sama, dan di sana Krishna tidur. Jadi bahkan di sini dikatakan tempat tidurnya Krishna aja di gerobak seperti itu. Beliau adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, dikatakan. If you make anything beautiful, then you have to take care of it. Something is very beautiful, your care naturally increases. You have to take care. Maybe house, maybe anything, any stuffs. Something is very beautiful, you have to
making something very beautiful, then you have to take care. Yeah, your care nature is increasing now. That's the objectives. Di dunia material ini, jika kita ya untuk melihat segala sesuatu tetap indah seperti itu, kita harus menjaganya. Ya apapun yang kita punyai, yang sesuatu yang sifatnya yang bagus seperti itu, kita harus menjaganya. Karena itu kita akan memberikan atensi kita lebih kepada hal-hal tersebut, bagaimana memeliharanya agar tetap terlihat indah. Yeah. Utilize your care nature towards Krishna. Make something beautiful for Krishna. Ya, karena Even attachment will come. This attachment is pure attachment. Ya, karena keterikatan yang pada umumnya ya orang harus menjaga hal-hal yang indah seperti itu. Karena itu kita diharapkan bagaimana jika kita ingin menjaga hal-hal yang indah seperti itu, ya jagalah hal-hal yang berhubungan dengan Krishna. Apapun yang ya dalam hal ini memuaskan Krishna supaya tetap indah dan yang lainnya, kita harus ya merawatnya dengan baik dalam hal ini. Ya meskipun hal-hal ini tetap dalam hal material seperti itu, karena ini berhubungan dengan Tuhan Sri Krishna, maka itu tidak dapat dikatakan hal material karena ini akan mengembangkan secara otomatis ikatan kepada Krishna. Yes. So all the God boys, they are surrounded with Krishna. Everyone have this abhiman, this ego, real ego. Yeah, I am with Krishna. I am in front of Krishna, and everyone preparing their lunch bags. Someone with leaves, someone with flowers, someone with fruits, someone with a rock. So, and how they are eating? Next words. Disinilah ya dikatakan bagaimana ya anak-anak gembala sapi itu ya mempunyai abhimannya ataupun ego yang sebenarnya dikatakan. Ego yang sebenarnya bahwa mereka ya dalam hal ini Krishna berada di depan saya. Ya karena itu saya harus makan bersama beliau dalam hal ini ya, karena itu para anak-anak gembala sapi karena merasa semuanya ya sedang di hadapan Krishna seperti itu memberikan makan, mereka sedang menyiapkan semua makanan tersebut yang akan dimakannya. Dan bagaimana bagaimana mereka makan bersama Krishna ini dijelaskan dalam ayat berikut ini. Yeah, Brahma was watching this lila. What is happening? How this is happening? The Supreme Personality of Godhead, and he's surrounded with God voice, and with a very jolly mood. Now we have always burden. Yeah, smile, huh? And so anytime someone wants photo, selfie, huh? Please smile. We have no natural happiness. How can you smile? We are suffering here. Always stress. Therefore, please smile. Because he is in stress. How can he smile? But after all these incidents, even Krishna delivered from Aghasur, such incidents happen, but still all the cowboys are in jolly mood, happy mood, because they are with Krishna. Ya, bagaimana di sini ya Brahma sendiri ya sekarang ingin mengetahui ya setelah kejadian ini apa lila yang terjadi, dan di sana karena semua anak-anak gembala sapi bersama Krishna dan dia ingin mengetahui apa lebih lanjut apa yang akan dilakukan Krishna bersama teman-temannya ini ya, dan mereka tampak ya begitu bahagia dalam hal ini. Dan ketika para anak gembala sapi ini bahagia seperti itu ya, kita juga bisa bayangkan ya di dunia material ini, bahkan untuk ya ketika kita akan difoto ataupun selfie seperti itu ya disuruh ya senyum sedikit ya, bagaimana secara alami kita disuruh senyum ya, sedangkan di dunia material ini kita sudah pasti tempat menderita, pasti sulit sekali untuk disuruh senyum seperti itu karena secara alami kita menderita, jadi sulit untuk senyum. Tetapi ya di sini ketika para penduduk padahal pada saat itu Aghasura ya sudah membunuh mereka dalam bahaya seperti itu, setelah dalam bahaya dengan Aghasura yang mereka ketika itu tetap ya tidak ada rasa takut ataupun dalam hal ini sedih ya, semua dalam bahagia anak-anak gembala sapi itu. Yes. Sarve bithu dasayanta suvajya ruchim Susubhujya ruchim pratak asanto hasayantoscha vyabhuja saheswara.
Hmm? Semua anak-anak gembala sapi menikmati makan siang mereka bersama Krishna, menunjukkan satu sama lain rasa yang berbeda-beda dari berbagai makanan yang mereka bawa dari rumah. Saling mencicipi makanan masing-masing, mereka pun tertawa-tawa dan membuat yang lainnya ikut tertawa. Vasanta hasayantascha abhyabhuja saheswara. So although the card boys enjoy their lunch with Krishna, showing one another's different tastes of the different varieties of preparation they had brought from their home. Dan di sini dikatakan hasantu hasayantascha. Ya. Di sini semua anak-anak gembala sapi menikmati makan siang mereka bersama Krishna, menunjukkan satu sama lainnya rasa yang berbeda dari makanan yang mereka bawa dari rumahnya. Everyone is laughing and makes others laugh. They're acting in such a way. Everyone is laughing. Jadi dikatakan anak gembala sapi ini ya adalah tertawa terbahak-bahak dan membuat orang lainnya tertawa. Ya, karena itu mereka selalu membuat suasana di mana suasana semuanya tertawa terbahak-bahak ya, karena mereka bertindak dengan sedemikian rupa membuat kawan-kawannya tertawa. And why they're laughing? Vishwanath Chakravarti mentioned why they're laughing. They're bringing different, I can say, sabjis, different stuffs, foodstuffs, and they're eating little and showing to others. So tasty. Please, you taste. Even they're saying to Krishna, please, Krishna, you taste. My mother prepares so nice cake. They're eating little and showing to others. Yeah. Kemudian dalam penjelasan Vishwanath Chakravarti Thakur dalam hal ini menunjukkan ya bagaimana anak-anak gembala sapi itu caranya ya mereka menunjukkan makanannya kepada kawan-kawannya. Yang pertama dilakukan adalah mereka akan mengambil makanannya, kemudian mencobanya sedikit dan mengatakan, oh ini masakan dari ibu saya sangat-sangat enak ya. Karena itu setelah setengahnya dimakan seperti itu dia menunjukkan kepada temannya, kalau kamu ingin ini rasanya enak sekali ya, jadi bekasnya dia diberikan. Dan tidak hanya pada temannya, tetapi dia juga memberikan ini kepada Krishna sekalipun dalam buahnya. Sio bhataka saka rasaladikam swayam kincit bhukutva aswadya visesa anubhayam. So taking little spinach, some sweets, eating some sweets, half, eating little. It's so beautiful. Krishna, please you taste. And Krishna eating little something and saying to Subal, today my sweet is very best sweet. Just please, you just taste it. Everyone is talking like that. And Bho Sakhe, Bho Krishna, Bho Sridam, Bho Suvala, Pasyata, Madhya Bhatikadikam Kidrusha Swada. Just and calling in their name, Krishna, Sudama, Subha, please, you taste it. How my sabji, how my cake, how my sweet, how my spinach. Very sweet, very tasty. Please, you taste. Yeah. They're talking like that. Yeah. Ya, ketika anak gembala sapi dia jelaskan dalam penjelasan Vishwanath Chakravarti Thakur ya bagaimana mereka makan, ya mereka akan makan ya bayam dulu seperti itu, dan kemudian sabji dan yang lainnya, ya kue dan yang lainnya. Dan di sini jelaskan ya dalam sloka tadi, wahai ya sudah bagaimana ya Subala seperti itu, semua kawan-kawan Krishna dikatakan ya cobalah, ya mereka saling mengatakan kepada satu teman dan teman yang lain mengatakan cobalah makanan ini, ya begitu enak sekali ya makanannya, apakah itu sabji, kemudian apakah itu kue dan yang lainnya. Mereka mengatakan kepada teman-temannya ya saling mengatakan bahwa makanan ini sangat enak sekali, ya Anda harus mencobanya. So according to what an instructor, even according to Manu Maharaj, in 3 places you should become silent. In 3 cases, you should become silent. Don't talk so much. Ya, karena itu ada dikatakan ya penyampai moral dalam hal ini mengatakan Anda harus diam di 3 tempat ya dalam hal ini jika terjadi situasi seperti ini. Ya, and he said, if within these 3 places you become silent, then you will go to heaven. Ya, jika di 3 tempat ini Anda bisa diam dan tidak berkomentar atau yang lainnya, maka Anda bisa pergi ke surga. When we are eating. Ketika Anda makan.
Don't talk so much. Jangan berbicara berlebihan. But you see, when we're eating, we're talking so much. Gossiping start from eating. Tapi yang terjadi adalah ketika kita makan malah ya di saat makan kita itu adalah tempat kita berbicara dalam hal ini, bahkan gosip itu dimulai dari sejak makan. And second, when we're going to washroom, passing stool, that time we should not talk. Ya, yang kedua adalah jika Anda pergi ya dikatakan ke toilet pada saat Anda ya akan keluar kotoran seperti itu, Anda jangan berbicara yang banyak. Yeah, people at least following this one before. Before using mobile, people used to follow this one. Now mobile came, even passing stool and talking. So nonsense, such a nonsensical activities. Yeah, they can't stop even one moment. Ya, dikatakan kalau dulu masih bisa diperlakukan itu ya ketika orang ya ke kamar mandi seperti itu ya mengeluarkan kotorannya seperti itu, mereka bisa diam ya tidak berbicara. Tetapi zaman sekarang ini yang terjadi adalah sebaliknya. Malah di zaman yang canggih ini menggunakan HP-nya, mereka bahkan sedang ya mengeluarkan kotorannya atau berak sekalipun, mereka masih berbicara di telepon seperti itu. And third one, when we are chanting mantra, when we are chanting mantras, reciting mantras, should not know. If someone follows only these three principles, only remain silent, he will go to heaven. And the moral instructor is like. Dan yang ketiga adalah ketika Anda ya mengucapkan nama suci ataupun dalam hal ini mengucapkan mantra ya, maka ketika mengucapkan mantra ini Anda tidak boleh berbicara. Dan karena itu penyampai moral ini mengatakan jika Anda bisa diam di dalam tiga hal ini, dipastikan Anda pergi ke surga loka, seperti itu, surga. But what is happening in our case? Eating time and chanting time, more talking. Talkative nature. Tetapi yang terjadi, yang malah sekarang apa yang terjadi dengan kita adalah sebaliknya. Ya di saat ya kita makan, di sana kita berbicara banyak. Dan kemudian saat kita mengucapkan mantra, di sana kita juga berbicara. Jadi ini sifat ya berbicara ini tidak dapat dihentikan bahkan di dalam tiga hal tersebut. No, how it is possible? This is applicable to Krishna. All the cowboys are talking, they are just laughing, makes others laugh. Why Krishna is performing all these leelas? Krishna wants to give pleasure to cowboys, and cowboys wants to give pleasure to Krishna. Yeah, that is beyond of all rules and regulations. Tetapi bagaimana ini ya sebaliknya terjadi dalam lila Krishna ini, mereka ya dengan bahagia sekali berbicara, saling ya pada saat mereka makan ya saling tertawa dalam hal ini ya karena itu dikatakan bagaimana Krishna di sini yang untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu yang beliau lakukan ini adalah bagaimana bisa memuaskan ya para anak gembala sapi. Di sisi yang lain anak gembala sapi juga melakukannya untuk memuaskan Krishna. Karena itu di sini mereka tidak dapat dikategorikan dalam hal ini. Mereka sepenuhnya dikatakan yang di luar dari aturan dan peraturan yang actually according to Ayurveda, how many teeth we have? How many teeth? 32. Yeah. Anytime we take something to our mouth, so 32 times we have to chew you. We have to chew 32 times. Understand? You take something to your mouth, 32 times you have to chew. And how to chew? Remembering Krishna. Krishna, this is your gift. You are giving this prasadam and just purify my consciousness. This is mentioned even in Ayurveda. Remember Krishna and chewing at least 32 times. Who is chewing 32 times? Just 1 second. We don't have, your mind is so unstable. We don't have time. We don't have patience. Yeah. Dikatakan di Ayurveda bagaimana ya seorang mempunyai berapa jumlah gigi kita, itu ada 32 gigi seperti itu. Karena itu untuk bisa mencernanya dengan baik, kita harus memakan apapun yang kita makan itu ya kita harus mengunyahnya selama 32 kali dikatakan. Karena jumlah gigi kita yang 32 tersebut ya. Dan pada saat sekarang yang terjadi adalah yang itu malah sebaliknya. Sekarang begitu orang makan langsung 10 ya.
Yeah, don't think that after hearing these things, okay, I will chant to, I will follow these things 32 times I have to chew. Dan But this is according to Ayurveda. Remember, Krishna is important. Dan pada saat mengunyah itu mereka harus mengingat Krishna. Ya, dalam setiap kunyahannya harus mengingat Krishna, dan ini disampaikan di dalam Ayurveda sendiri bahkan tentang hal ini. Ya, karena itu setelah ini jangan ya berusaha mengikuti, baru disuruh 32 kali, Anda 32 kali ya seperti itu, nanti kelamaan makannya. Ya, karena itu di sini jelaskan bagaimana di Ayurvedic sendiri yang menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Yang paling poinnya adalah mengingat Krishna pada saat kita makan dalam hati. Yeah, this is coming out from stomach problems. And anyone have stomach problem, you have to understand he's not chewing food. He's not chewing food nicely. Nah, dikatakan ini ya, prinsip ini dalam Ayurveda ini adalah bagaimana untuk mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi di lambung kita atau di perut kita dalam hal ini ya, dan bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit lambung seperti itu pun penyakit perut seperti itu disebabkan karena itu artinya orang ini tidak mengunyah makanannya dengan baik. So eating time you have to remember Krishna. But now Krishna is eating. To whom Krishna will remember? Therefore he's laughing. Krishna is laughing, Kaudava is laughing. Ya, dikatakan bahwa ya dalam saat kita makan tadi kita harus mengingat Krishna. Sekarang kalau Krishna makan, siapa yang diingat? Karena itu para anak gembala sapi ini tertawa sepenuhnya karena bagaimana mereka ya menyadari ya, siapa yang diingat Krishna seperti itu. Yeah, and Brahmaji watching all these things, even Sudama, Subal, they are eating half and giving to Krishna, giving in forcefully in Krishna's hand. Krishna, test. My sweet is best today. You just test it forcefully. And some friends, Hasanta, why they are laughing? Bring some Jati Malati. How can you say in English? I don't know Malati in English. Malati, one flower, Malati flower. Yeah. And it is bitter. Smell, aroma is very nice, but its taste is bitter. And they bring this Malati flower, keep inside the sabji or cakes, and giving to Krishna. Because it is bitter. When Krishna used to eat and his face, when you eat bitter things, your face becomes like different. And everyone seeing Krishna's and Sudama Suval's face, everyone start to laugh because they're cheating Krishna and giving inside this Malati flower within the food stall. Yeah. Jadi Dewa Brahma ya, kita itu ingin mengetahui bagaimana mereka melakukan kegiatan lila ini. Dan dikatakan pada saat itu ya Subala, Saka, ya kawan-kawan seperti itu, Sudama ya seperti itu, ya mereka bahkan memaksa ya Tuhan si Krishna dalam hal ini, yang dia mengambil makanan manisannya seperti itu dan kemudian memakannya. Hari ini ya manisan yang dibuat ini sangat yang terenak yang pernah saya makan setelah itu. Dan itu mengatakan pada Krishna, kamu harus makan ya manisan yang sangat enak sekali ini. Ya, dan karena itu kemudian mereka memberikan ya dengan paksa kepada Tuhan si Krishna untuk memakan ya, dikatakan manisan tersebut. Tetapi mereka sungguh ya dikatakan ingin mempermainkan Krishna, karena itu diisi ya, dikatakan kalau ada bunga melati ya, kita ketahui di bunga melati ini ya itu dikatakan memang harum gitu ya, tetapi kalau dimakan itu rasanya pahit gitu. Karena itu ditaruh di manisannya Krishna, karena itu Krishna dikasih, Krishna makan ini enak sekali gitu ya. Kemudian Krishna memakannya tentu saja karena ini rasanya pahit ya, melati ini rasanya pahit. Seketika wajahnya Krishna menjadi kemerah-merahan gitu ya, karena menahan rasa pahit yang dimakannya seperti itu. Dan karena itu teman-temannya melihat hal ini menjadi tertawa, terbahak-bahak karena mengetahui Krishna sebenarnya merasakan pahit bukan enak seperti itu. Sure. Everyone is acting like that, No one knows, bringing this multi flower, other flowers, some bitter flowers, keep inside and feeding to others. And everyone is running to feed him forcefully. Okay, you feed me, I want to feed you. Yeah, they're running each other. Yeah. Ya, dari para anak gembala sapi yang lainnya juga melakukan yang sama. Mereka mencari
bunga ataupun daun yang pahit seperti itu, menaruhnya di makanan-makanan mereka, dan mereka saling mengatakan, kamu harus makan apa yang saya buat di sini, kamu harus segera makan. Dan karena itu mereka mengejar satu sama lainnya, dan ini memaksa mereka untuk makan dan melihat ekspresi setelah makan apa yang telah diberikan. Karena itu di sini mereka saling kejar mengejar, dan inilah yang membuat mereka menjadi terbahak-bahak, tertawa melihat teman-temannya. Everyone is running towards others, chasing others to feed him forcefully, and everyone is laughing. Everyone is laughing. Dan karena itu semuanya yang bekerja berlarian mengejar temannya untuk memaksakan menerima makanannya, dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Dan di sini mereka menjadi tertawa melihat kegiatan dari kawan-kawannya ini. In Golok Vrindavan, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita. Their melo is always Ananda, blissful, always blissful. No stress, no thoughts, no anxiety. You don't have to work in office or in factories. This is the nature of this planet. This is the nature of their dham. Yeah. Only you will enjoy. Only you will laugh, dance, chant in the front of Krishna. Yeah. Dan karena itu dijelaskan dalam Brahma Samhita bagaimana sifat alam dari dunia rohani Goloka Vrindavan, Ananda Chinmaya Pratibhavita. Dan itu dijelaskan bagaimana di sana para anak gembala sapi ini sama sekali tidak ada rasa cemas, tidak harus berpikir bagaimana nanti saya ke kantor seperti itu, tidak ada perasaan-perasaan yang dikatakan membuat kecemasan dalam hal ini. Mereka selalu dalam penuh dikatakan ananda atau kebahagiaan ini. Here we are praying so much. Govinda, Adi Guru, we are praying so much. Bhagavatam, Gita, Bhagavatam, studying so many things there. Nothing is there. Only you have to play with Krishna. You have to decorate Krishna. You have to talk with Krishna. Everything is personal. Everything is personal. Only, how can I say? Direct association and direct pleasure, direct displays. Yeah. Dan kalau di sini kita harus sibuk pagi Govinda, Adi Purusha, kemudian ikuti schedule-nya, kemudian Bhagavatam, kemudian malamnya harus Bhagavad Gita. Kita sibuk dalam hal-hal ini, belajar dan segala sesuatu yang mengikuti aturan dan peraturan. Tetapi di sana ketika di Vrindavan ini, bagaimana anak-anak gembala sapi ini kita hanya bermain saja. Dikatakan tidak ada perlu lagi belajar, tidak perlu dalam hal ini segala sesuatunya anak-anak ini menjadi hanya sepenuhnya bermain, kemudian saling makan bersama seperti itu. Semua kegiatan-kegiatan ini saja yang terjadi di sana. Mereka dalam hal ini hanya menikmati saja bersama Tuhan si Krishna. Dikatakan bahwa di sini mereka langsung mendapatkan pergaulan dari Krishna dan bermain langsung dengan Tuhan si Krishna. Only Kana Nartana, mostly. Dancing and chanting and serving. Dan di sana hanya kegiatan yang selalu dikatakan penuh dengan kebahagiaan ini adalah bagaimana mereka menari, menyanyi, betul-betul hanya hal-hal yang bersifat memberikan kebahagiaan seperti ini saja yang terjadi di sana. What do you want? Dance, chant, serve. When you are hungry, take prasad. What do you want more? Apalagi yang diinginkan, kemudian yang Anda lakukan sekarang dalam makan, dalam hal ini menari, menyanyi, kemudian melayani, makan seperti itu. Selain ini apa lagi yang Anda inginkan? Vaishnav, you want mobile, Maya? You want Maya? Vaishnava, apakah masih menginginkan HP? Itu artinya menginginkan Maya. Yeah. Deals with Maya, so heavy, but we like. So painful, but we will like. This is Maya, all dealing with Maya. What we want? We want soul. We want only dancing, chanting, service, prasad. That is available in Goloka Vrindavan. When you come to sex life, marriage life, all problems start. You want big house, car, money, job, everything.
Dan ya ketika hal ya yang berhubungan dengan maya itu sebenarnya sudah sangat berat sekali. Ya apapun yang berhubungan dengan maya dalam hal ini, yaitu akan kita menyebabkan nantinya ya kita harus mendapatkan yang namanya kesengsaraan tersebut. Ya di mana dalam hal ini kalau kita di dunia rohani hanya memerlukan ya menari, mengucapkan nama suci Tuhan dan kemudian melayani dan bersaat seperti itu. Tetapi ya karena ketika kita bergaul dengan hal-hal yang bersifat maya ataupun tenaga luar dari Tuhan, maka yang terjadi adalah kita menginginkan ya rumah yang bagus, mobil yang bagus, dan karena itu kita harus bekerja, dan inilah akan berkembang sepenuhnya. Yeah. Come to temple. If you said, okay, I already married, what to do? Okay. Husband, wife both come here, serve here, chant here, dance here, take prasad. Karena itu dia What is the problem? para penyembah datanglah ke temple seperti itu ya, di sana di temple ini dikatakan ya meskipun mungkin Anda telah berpikir saya sudah berhasil ya, tetap saja datang ke temple, kalian suami istri bareng-bareng melayani di temple, kemudian ya di sini Anda menari, mengucapkan nama suci dan kemudian melayani dan kemudian terimalah prasad seperti itu ya. Secara penuh ini akan apalagi yang dibutuhkan dalam hal ini. We don't want to serve Krishna. This is our problem. And we want to stay happy without serving Krishna. We want to stay happy without serving Krishna. That is our problem. Ya, masalah utama kita adalah kita tidak ingin melayani Krishna. Karena itu ya kita berusaha ya dikatakan kita tidak ingin melayani Krishna. Karena itu kita mendapatkan ketidakbahagiaan ini karena kita tidak ingin melayani Krishna. And when you don't want to serve Krishna, I will invite you. Come and serve me. She is ready, inviting you. Come. Why you are staying alone? I am with you. Come. Ya, karena itu ketika kita tidak melayani Krishna, yang terjadi adalah maya pasti menggunakan Anda. Sini datang ya kalau layani saya seperti itu. Dan karena itu ya secara otomatis ya, kita akan melayani maya dan kita akan menjadi begitu banyak masalah yang akan terjadi. Yeah. When you not chant, Vaishnava, when you not chant, when you dance, not serve, then Maya will call you. Abhay will call you. Come, enjoy me. Dan tentu saja Prabu Vaishnava ingat 3 hal jika Anda tidak ya dalam hal ini menari untuk Krishna, mengucapkan nama suci ya dan kemudian melayani Krishna, maka secara otomatis ya Anda akan bersama Maya ataupun Maya akan memanggil Anda sini datang. Huh? Chanting. Cantik. This is not chanting. This is cheating. This is not chanting or chatting. This is cheating. Yes, we are cheating to Krishna. Ya, jadi Prabu Sesa mengatakan ya ini keduanya ya, chanting sambil chatting gitu. Tapi Maharaj mengatakan ini bukan chatting, bukan chanting, tetapi ini adalah cheating, menipu. Yeah, you are cheating to Krishna, cheating to Maya, and cheating to yourself. Bas. Yeah, this is your job. Ya, karena itu ya kita telah menipu Krishna dengan cheating kepada Krishna, kemudian cheating juga kepada Maya, menipu Maya, dan terakhir adalah cheating kepada diri kita. Artinya ketiganya semuanya ditipu. Artinya kita menipu ketiganya. Yeah, we have to save our time and energy and utilize for Krishna's service. Chant, dance, serve, and take prasad. Karena itu kita harus menggunakan semua energi kita dalam hal-hal yang dikatakan seperti tadi, yaitu mengucapkan nama suci, kemudian menari, kemudian melayani, dan kemudian prasad. Yeah, such a big place. You see, how many services? Ini di sini ya tempelnya sangat besar seperti itu. Ya karena itu begitu banyak sewa yang ada di sini. Yeah. So they're staying in temple. They think, oh, why I have to work hard? But once they will go to outside, they work like donkey. Day and night, carrying heavy load. That I'm happy because independent. I am independent. now. Dan karena itu orang yang di tempel mungkin berpikir, kenapa saya harus bekerja keras seperti itu? Yang di sini ngapain saya mau bekerja keras ya dalam hal ini? Kemudian seketika mereka dalam berpikir itu, kemudian akhirnya mereka keluar
ya, maka yang terjadi mereka harus bekerja, ya, bahkan itu diibaratkan seperti keledai, ya, ya, siang dan malam bekerja, ya, tanpa henti. Yeah. So, sir, before you are brahmachari also. Yes. Yeah. At that time, what mind said? I am weak. I cannot do these things. Huh? I'm weak. Why I'll do these things? But now, mind is saying you are weak. No. When you are brahmachari, I will test you. I will cheat you. Oh, I am weak. I have not this vitamin. I have this vitamin. I don't have this protein. I have this one, that one. I cannot do hard service. I cannot do these things. But once you married, then you said that. You said to your wife, I am weak. I cannot do anything. Yes. She said, okay, good. Don't take anything. Ya. Just drink water and sleep here. Yeah. Jadi seperti halnya Guru Sesa dulu yang seorang brahmachari seperti itu, ya, ketika brahmachari yang berpikir, oh, saya lemah sekali, saya karena itu saya tidak bisa bekerja keras seperti itu, saya perlu vitamin, makanan dan yang lainnya yang bagus, ya, karena itu Always mampu saya in melakukan brahmachari life, always mindset, I have this problem, I have this problem, I have this problem. You only brahmachari time, this is my test. Always saying, you have this problem, you have future. What is your future? Always cheat you. But now, who is your future? Where is your future? What is your future? This is mind is cheating always. Therefore, don't go. Godel said, mind is a good servant, but a bad master. Good servant, but a bad master. Don't make mind as a master. It will cheat you. Ya, dikatakan di dalam kehidupan brahmachari, ya, itu selalu pikiran akan membuat menipu kita dalam hal ini. Baik itu, ya, ketika mereka berpikir, oh, di dalam pikirannya, ya, mereka mengatakan, oh, bagaimana masa depan saya? Selalu akan muncul seperti itu. Nanti masa depan saya apa yang akan terjadi dengan diri saya? Hal-hal itu akan berusaha, ya, maya akan menipu Anda, sehingga pada akhirnya, ya, mereka akan menipu Anda dan Anda keluar dari kehidupan brahmachari. Dan di sana, ya, dikatakan Guru Dev selalu mengutip ini, ya, bagaimana pikiran adalah, ya, pelayan yang baik, tetapi bukan, ya, penguasa yang baik, artinya sebagai pemimpin yang baik dalam hal ini. Ya, karena itu jangan menempatkan pikiran sebagai pemimpin Anda, tetapi tempatkan dia sebagai pelayan Anda. Brahmachari life, mind, when you are not married, mind is servant. Mind is servant. Oh, I have to serve. President is here, Guru is here. Once you married, mind is master. I want to go to park. I will go here. I will go there. Ashram, you cannot do these things. Brahmachari life. Brahmachari life in mind is servant. And once you married, mind is master. You cannot control. Now two mind, not one mind. You have one mind, wife have one mind, children have one mind. How many minds you are working on your house? Yes, that time you are master. Yeah. Dan, ya, But bad master. Mind is a bad master, but a good servant. ya, Ya. ketika brahmachari kita sulit sekali untuk mengembangkan bagaimana pikiran menjadi pemimpin kita, karena di sana secara otomatis, oh, di sini ada presiden temple, ya, kemudian ada guru juga, ini rumah guru seperti itu, maka kita akan selalu berpikir bagaimana kita adalah sebagai pelayan di sini. Tetapi ketika Anda menikah, maka yang terjadi adalah, oh, Anda sekarang menguasai pikiran menguasai Anda dalam hal ini. Belum lagi pikiran kita menguasai diri kita. Kita di rumah itu tidak lagi sendiri, ya, di sana kita ada istri kita, ada anak kita. Maka di sana ada banyak pikiran juga, pikiran dari istri, pikiran dari anak-anak. Karena itu di sini dikatakan ketika kita masih brahmachari, kita bisa menempatkan pikiran sebagai pelayan, tetapi ketika, ya, kita menempatkannya sebagai, ya, pemimpin kita, ketika kita menikah seperti itu sulit sekali. Bahkan sekarang bukan hanya satu pikiran, ada 3 pikiran bahkan seperti itu, ya, sehingga mereka yang memimpin kita dalam hal ini. Yeah, whether you are brahmachari or grihastha, make your mind or keep your mind in a servant position. Servant. How can you make your mind servant? When you remember about Guru's instruction. If you forget Guru's instruction, mind become your master. Whether you may be brahmachari or a grihastha.
If you forget Sadhu Shastra's instruction, Guru's instruction, immediately my mind became master, furious. He will not care you. Yeah. He will throw you out. Yeah. Ya, ketika ya dalam hal ini ya ketika kita masih dalam baik kita dalam grihasta, baik itu dalam brahmacari seperti itu, ya inilah yang harus dilakukan, bahwa bagaimana ya selalu mengingat instruksi-instruksi dari guru kerohanian, karena dengan cara demikian maka pikiran kita tetap menjadi pelayan kita. Tetapi seketika kita tidak mengingatnya, maka secara otomatis ya itu ya maya akan melempar Anda dalam hal ini, membuat kita menjadi ya jauh daripada pelayanan bakti kepada Krishna. Yeah. So we're discussing on that one, how everyone is happy, dancing, chanting, serving in Golok Vrindavan. And Krishna was eating lunch with the friends. Everyone is laughing. Everyone is laughing. Ya, begitulah yang terjadi di dunia rohani. Bagaimana anak gembala sapi ini bersama Krishna, mereka yang menari, ya menyanyi, mengucapkan nama suci seperti itu, dalam kemudian melayani ya dan makan siang mereka dalam hal ini. Dan ini yang mereka membuat juga ya bertindak sedemikian rupa sehingga membuat teman-temannya tertawa terbahak-bahak dalam hal ini. Yes. And how Krishna looks at that time? What is Krishna's beauty at that time? How Krishna's beauty at that time? Sukadeva Goswami meditating on that verse. Dan kemudian bagaimana ketika dalam lila seperti itu ya, bermain bersama ya dengan anak-anak gembala sapi, makan bersama seperti itu, bagaimana bentuk Krishna dalam hal ini, atau bagaimana ya dalam hal ini ketampanan Krishna. Karena itu Sukadeva Goswami menyampaikan di sini. Vibrat venu jathar patayo srunga vetrajya kakhyai Bame pano mrushana kavalam tat phalanyanggulisu Tishtana madhye saparishruhudam hasayan narma bhishvai Swarge loke misati bhuje yajna bhugvala keli. Krishna is yajna bhug. That is, he eat only offering of yajna, but to exhibit his childhood pastime, he now sat with his fluid tucked between his waist and his tight cloth on his right side, and with his horn, bugle and cow driving stick on his left, holding in his hand a very nice preparation of yogurt and rice. With the piece of suitable fruits within his fingers, he sat like a whole of a lotus flower, looking forward towards all his friends, personally joking with them and creating jubilant laughter among them as he ate. At that time, the denizens of heavens were watching and stopped with wonder at how the personality of Godhead, who eat only in Yajna, was now eating with his friends in the forest. Dalam sloka ini artinya Krishna adalah yajna bhug, yang artinya dia hanya memakan persembahan yajna, akan tetapi untuk mempertunjukkan lila masa kecilnya, dia sekarang duduk dengan serulingnya yang terselip di antara pinggang dan kainnya yang ketat di sisi kanan, disertai dengan trompet tanduk dan tongkat pengembala sapinya di sebelah kirinya. Dengan tangannya dia memegang yogurt dan nasi yang sudah disiapkan dengan sangat baik, dengan potongan-potongan buah di antara jari jemarinya. Dia duduk seperti lingkaran inti bunga padma, melihat ke depan ke arah semua teman-temannya, bercanda secara langsung dengan mereka, dan menciptakan tawa gembira bersama mereka sembari dia makan. Saat itu para penduduk yang mengamati mereka takjub melihat personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dia yang hanya makan dari yajna kini makan bersama teman-temannya. Yes, this is Krishna's beauty. And Chakradas, Vishwanath Chakradas said, Krishnasya bhojanila sarva vilakshana maha. Among all the Kadavas, how Krishna looks beautiful, and his, eating style is exclusively eating style. He's sitting in such a procedure, such a posture,
and laughing and talking with friends. His dress is different. Sukdev Goswami is meditating on Krishna. Dan di sini dalam penjelasan Wiswana Cakrawati Thakur yang menjelaskan bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Krishna ketika beliau makan seperti itu, ya sangat indah seperti itu dikatakan. Ya dalam hal ini ya Sukadeva Goswami juga di dalam hal ini melihat bagaimana ya cara makan Krishna dan anak gembala sapi tersebut, ya, dan dalam hal ini ya yang bagaimana kegiatan lilanya itu muncul di dalam penglihatan rohani dari Sukadeva Goswami ini. The right side within the waist and tight cloth. Yeah. I'm going to say fruit is there. Yeah, right side. And left side, this stick is there. And Sringa, this horn is there. Yes. Ya, bagaimana di sini jelaskan bahwa ya Krishna menaruh serulingnya ya di kain yang diikat di pinggangnya seperti itu di sebelah kanan, kemudian ya dikatakan membawa ya di sini tongkat, dan juga salah satunya adalah trompet yang dari tanduk ini dikatakan seperti itu di sebelah kirinya. Why Krishna carrying this one? The stick? The stick is different. Why Krishna is carrying this stick? Ya, kenapa Krishna memegang yang sekarang ini bunganya kayak? Why are you using this one? Where are you using this one? Tongkatnya. Oh ya. Why kenapa Tuhan mau pakai tongkatnya? Sabri? Krishna not using this one for Sabri. For cows, Krishna not using this one. Dan ini sebenarnya Krishna tidak memakainya untuk sapi seperti itu. Because most of the time, Krishna become ecstasy. When he played flutes, thinking about Radharani, it looks like Krishna may fall down. Looks like, yeah. Become very ecstasy, seeing the beauty of Vrindavan, remembering Radharani's beauty, Radharani's contribution, Radharani's love, Gopi's contribution, Gopi's love. So when Krishna used to play, most of the time, so he used the sticks in his the neck, so that supporting this balance. Krishna will fall down with the ecstasy. Yeah. And Krishna was another stick. This stick is only for cows. Dikatakan kenapa memakai penyangga ya, sekarang Krishna ketika memegang seluring itu ya ada penyangganya kalau di arca seperti itu kita lihat di sini, dan bagaimana dijelaskan Krishna menggunakan ini karena ada alasannya adalah bagaimana ketika Krishna ya meniup seruling seperti itu secara otomatis beliau akan segera terserap dalam gambaran ya Brindavan, kemudian akan mengingat bagaimana keindahan dari Srimati Radharani, dan juga kegiatan yang sangat luar biasa, pelayanan yang dilakukan oleh Srimati Radharani, dan itu membuat Krishna menjadi goyang gitu ya, atau menjadi terserap seperti itu, lupa diri seperti itu, karena itu harus ada yang menyangganya. Karena itu di sini digunakan kayu itu untuk menyangga. Kadang-kadang Krishna dalam keadaan rohani yang seperti itu ya diperlukan untuk yang menjaga supaya beliau tidak jatuh seperti itu. Dan karena sebenarnya di sisi yang lain Krishna juga bawa tongkat, tapi tongkatnya ada di kiri, yaitu tongkatnya itu baru digunakan untuk membalai sapi. Invaluable hundreds of God, how many dress you see, how he's wearing, peacock feather, turbine, stick, flute, and 3+1 car. Yeah, his style is different. Rupa Madhuri, most beautiful. Yeah, this is Krishna's Yogamaya manifested this power for us. Yes. This is Krishna's natural power, but we can able to see the Krishna's power and remember Krishna. So beautiful, and Krishna's power every moment newer and newer, fresh and fresh. Every moment different. Kita melihat bagaimana bentuk Krishna. Ya, kita tahu ya hanya satu-satunya dia menggunakan ya turban, kemudian berisi dengan ya pikok ya bulu merak seperti itu, kemudian juga menggunakan ya seruling seperti itu, kemudian
ya berlekuk 3 di badannya seperti ini. Ya, ini adalah rupa maduri dikatakan. Inilah bagaimana ya keindahan ya dari ya bentuk Tuhan si Krishna ini, dan dijelaskan bagaimana ya Yoga Maya yang membuat hal ini sedemikian rupa. Ya, bagaimana kita dapat menikmati dikatakan keindahan Tuhan si Krishna dalam hal ini ya, dalam bentuk rupa beliau yang sangat menawan dalam hal ini. Yeah, when you see Krishna personal, then you understand how you do. Every moment different. Newer. Therefore, Gopi is always crying. See Krishna's face. Even for a moment, Juga Hitam Nimishan. Even for a moment, they feel, oh, this is like one Juga. Yeah. Dan setiap ya kali kita dikatakan bagaimana ya kita melihat Tuhan si Krishna, maka itu akan semakin tampak jauh lebih muda, lebih baru, lebih segar ya seperti itu. Dan itu dikatakan Nawayawana ya, terus ya muda, seperti lebih muda dalam hal ini ya, dan sehingga ya kita mendapatkan ya suasana bagaimana Tuhan si Krishna yang mengambil bentuk ini yang begitu menawan sekali, karena terus tampak fresh ya, baru, segar seperti itu ya, sehingga menginginkan lagi untuk melihatnya seperti itu. And Krishna sitting there with the friends, right side, flute, left side, stick is there, the srunga, the horn is there, and left hand, yogurt rice. Left hand, Krishna is giving yogurt rice like this. And angul is like this, big one, big size, yogurt rice, yeah, like bulb here. And within these fingers, prickles, different prickles, and taking little rice, then sucking like this. Yeah, different prickles. Yeah. Itu jelaskan ya tadi di dalam penyampaian di dalam Bhagavatam ini, bagaimana Krishna menaruh ya, serulingnya itu sebelah kanan, kemudian memegang juga di sini ada dikatakan di sebelah kirinya itu adalah tongkat, kemudian juga trompet ya, kemudian di sisi yang lain juga Krishna di tangan kirinya sambil memegang ya nasi yogurt seperti itu, dan di nasi yogurt itu ya berada di tengah, maka kemudian di sisi sebelah ya sela-sela jari-jari beliau itu ada segala macam ya pickle ya, di pickle itu ya sedikit di sana ditaruh seperti itu. Krishna akan menjilati setiap pickle itu ya di sela-sela tangan beliau. And from the left hand is giving this big rice, yogurt rice. In the right hand, taking little and eating and sucking prickles like that. This is like cups. Using this fingers are just like cups. Yeah. Yeah. Dari itu jelaskan di tangan kirinya ditaruh yogurt rice-nya. Kemudian di sininya pickle-nya di sela-sela jari itu Krishna akan memakan menggunakan seperti yang Maharaj tunjukkan tadi, di tangan kanannya yang mengambil yogurt rice, dan pada saat yang sama Krishna akan menjilati ya pickle-pickle itu di sela-sela jarinya. Di sela-sela jari ini diibaratkan seperti halnya ya itu gelas seperti itu ya bagi setiap pickle-pickle yang ada di sana. And same time, Krishna is releasing, and same time he makes others laugh. Krishna is giving pleasure. He's joking with others. Dan kemudian Krishna ya sangat menikmati hal tersebut. Di sisi yang lain, teman-temannya jadi tertawa terbahak-bahak melihat hal ini. Dengan kata lain, di sini Krishna ingin membuat para penyembahnya menjadi bahagia dengan melihatnya beliau. Because most of the time in Vrindavan, always in Vrindavan, whenever Krishna used to go, bumblebees always following Krishna. Bumblebees. Ya, karena itu dimanapun Krishna di Vrindavan seperti itu, kalau pergi kemana saja pasti ada ya dikatakan kumbang yang selalu mengejar Krishna di belakangnya seperti itu. And the bumblebees, they are devotees. Ya, dikatakan di sini adalah kumbang ini adalah para penyembah. Not that bumblebees only coming for the flowers, honey from the flowers. No, they are devotees. They want to glorify in a different. They want to give pleasure to Krishna. Yeah. So bumblebees are coming now. When Krishna is taking prasadam, bumblebees are coming, and Yeah. Krishna is saying to bumblebee, joking with bumblebee.
Dan itu dikatakan kumbang-kumbang ini ya, yang dibalarkan para penyembah ya selalu mengejar Krishna. Pada umumnya kalau kumbang-kumbang pasti di mana ada bunga seperti itu, maka baru ke sana ya. Di sini dikatakan kumbang-kumbang ini tidak mencari aroma dari bunga ataupun ya sari-sarinya seperti itu, tetapi ingin di sana ya ingin bermain-main dengan Tuhan si Krishna dalam hal ini ingin bercanda seperti itu dalam hal ini. Dan di sini dikatakan bagaimana Krishna sedang makan dan ya ini semua kumbang ini datang kepada Krishna di sini dalam mulai. Yeah. So when this bumblebee is coming towards Krishna and he's coming towards Krishna's mouth, yeah, and Krishna is saying to bumblebee, "Why are you coming here? Just here is Madhumangal, he is Brahman boy. So nectar is coming from his mouth. You just go and drink there. Honey is coming from his mouth. His mouth is just like a lotus. You just go there. So he's like lotus honey is there in Madhumangal's face. Is like lotus. You should go to Madhumangal's face and drink honey there." Krishna is joking. Ya ketika Krishna makan seperti itu, kumbang-kumbang ingin ya berdekatan di pipi di daerah bibir dari Tuhan si Krishna. Dan karena itu Krishna mengatakan kepada, "Wahai kumbang, kenapa Anda datang kepada saya? Anda lihat di sini ada madu manggala. Ya madu manggala selalu kalau makan itu seperti halnya itu akan makanannya berada di bibirnya. Karena itu dia itu ibarat bunga padma ya. Dan bagaimana Anda makan ke sana saja, kenapa Anda harus makan di sini kepada saya?" Ya sambil ya dalam hal ini bercanda kepada teman-temannya dalam hal ini. And immediately the bumblebee turns towards Madhumangal. And when bumblebee is going towards Madhumangal, Madhumangal is saying, "I am Brahman boy. Krishna, you don't have fear. If I will die, then we will suffer in Brahmahatya." Dan kemudian ya karena perkataan Krishna, akhirnya kumbang itu mengalihkan perhatiannya menuju ya dari dalam hal ini madu manggala. Dan madu manggala di sini ya kemudian ya karena kumbang yang datang ya sedikit ketakutan mengatakan, "Kamu tidak tahu saya adalah Brahmana, ya putra dari Brahmana," seperti itu. "Kamu tahu jika saya mati karena pengaruh ya di tengah kumbang ini, maka yang terjadi adalah kamu akan menderita ya nanti pembunuhan kepada Brahmana atau Brahmana Hatya ini." And at that time, many monkeys are sitting around on the trees. Because when Krishna was taking prasad, all monkeys are sitting there. And Krishna is inviting monkeys, "Please come here. Please come here. Take food from Madhumangal's plate." Yeah. Dan tentu saja ketika ada kepala sapi ini makan, tiba-tiba di sana juga ada para monyet-monyet yang sudah di atas ya, mereka juga hadir ya melihat kegiatan mereka di sana. Dan ketika itu Tuhan si Krishna akan memanggil ya monyet-monyet, silakan sini, turun ya, kemudian ambil saja makanannya madu manggala. So Vasanta Hasayantasya. They are laughing and makes other laugh. Even Krishna is involved with this matter. He is laughing and makes other laugh. Ya di sini dijelaskan bagaimana situasi Hasanta dalam sloka tadi, dikatakan bagaimana setiap para Krishna dan para penyembahnya saling membuat ya satu sama lainnya menjadi tertawa terbahak-bahak, membuat satu tindakan di mana membuat keduanya saling ya tertawa seperti itu. Yeah. If you want to offer something to Krishna, then you have to. If you want to feed Krishna, you want to offer something Krishna, then you have to make a fire sacrifice, jagjam, bhuk. Yeah. Karena itu pada umumnya ketika kita ingin mempersembahkan sesuatu, maka kita harus melakukan suatu yajna. Karena itu di sini di sloka ini dikatakan yajna, Bu. Like even you see, we are not performing jagjam, even in bhakti yoga, we are giving that. Again, you say mat, giving water, tulsi, then ringing well and saying, "Krishna, please come here, wash your feet, wash your..." There, who is doing all these things? Krishna himself sitting on the floor, joking, eating the remnant from the mouth of this coward boys. Yes, snatching food from coward boys. Snatching. Ya, dikatakan kalau kita di sini kita melakukan ya persembahan itu bagaimana ya di atas meja kita taruh seperti ya telapak mejanya seperti itu, dan kemudian ya Anda akan membuat seperti persembahan sebelum argyam seperti itu diisi tulasi air seperti itu, dan kemudian kita akan mulai ya melakukan ya mengebel seperti itu dalam hal ini menggunakan
ya gentanya seperti itu, dan kemudian kita mengundang, oh Tuhan silakan makan seperti itu, tapi terjadi yang diberitahuan tidak seperti itu. Ya Krishna dan kawan-kawannya mereka makan, bahkan dikatakan bagaimana para gembala sapi ini saling mengambil makanan yang sedang berada di mulut mereka. Yeah, no one offering Krishna and saying Govinda, Govinda, Krishna, Govinda, Gopijana Vallabha, Swaha. Krishna used to eat one side in Vrindavan like that. No, not Gayatri. No, Bhoga Gayatri, no. Ya, Therefore, Brahma became amazed. How it is happening? Even in Yajna, many Brahmans, pure Brahmans offer something, still Krishna does not accept. But he is snatching food from the mouth of cowboy friends and joking, laughing. So Brahma wants to see more beautiful leelas of Krishna. Dan ya bagaimana ya di sini dikatakan Brahma yang melihat kegiatan ini sangat terkejut sekali, ya sangat terkesan, ya takjub dengan kata lain, ya karena itu ya bagaimana di sini mereka ya seharusnya Tuhan dipersembahkan oleh brahmana yang murni seperti itu, baru Krishna akan menerima persembahan mereka. Tetapi di situ ya ada anak gandang gembala sapi, ya Krishna tidak terjadi seperti itu, tidak perlu dalam hal ini segala persiapan seperti dalam yadnya seperti itu. Tetapi mereka malahan ya sibuk saling ya mengambil makanan yang ada di yang mereka pegang seperti itu, ataupun yang ada di mulutnya mereka. Bahkan Krishna sendiri juga mengambil dari temannya untuk bisa memakannya, dan ini membuat sangat takjub dari Dewa Brahma sendiri. Yes. Then within this time, when Brahma saw this leelas, then Brahma developed desire. I want to see more leelas. Then Jogamaya said, Krishna, Jagabha said, Jogamaya is asking to Krishna, Krishna, now your son Brahma wants to see more leelas. Krishna said yes. So now Brahma can. And actually Krishna created this mystic power. But Brahma is thinking, I am how can I apply my mystic yoga on this covered boys and calves. Brahma is not stolen. No, this is not tattva. Brahma don't have power to impact his mystic yoga on covered boys. No, they are Krishna's. Yes, sir. Dan ya pada saat itu ya Brahma mulai melihat kegiatan lila yang sangat menarik ini dan menjadi takjub, karena itu dia mulai berpikir, saya ingin yang melihat lila ini lebih banyak lagi dalam hal ini. Dan kemudian hal ini Yogamaya melaporkan kepada Krishna, Krishna, putra Anda Dewa Brahma menginginkan untuk melihat lila Anda lebih lagi. Dan karena itu ya Krishna mengatakan, baiklah, karena itu saya akan menambahkan lila ini dalam hal ini. Dan kemudian akhirnya beliau menciptakan ya tenaga dalam ini, membuat akhirnya ya Brahma berpikir, ya saya akan ya mengirimkan mistik yoga ya dalam hal ini. Sebenarnya tidak seperti itu tato aja. Sebenarnya Krishna sendiri yang sebenarnya yang memberikan ini hal ini terjadi seperti itu. Itu tidak berlaku kepada Krishna sebenarnya, mistik yoga yang dilakukan oleh Brahma sendiri. Ya itu tidak mungkin berlaku kepada Krishna dan penduduk anak-anak gembala sapi ini. Tetapi di sini muncullah perasaan seperti itu di Dewa Brahma, tetapi sebenarnya ini dilakukan oleh Tuhan si Krishna sendiri. So within this time, they're laughing, joking, eating lunch. Within this time, calves go so far away. Then within this time, when Jogamaya informed Krishna, Brahma want to see some more beautiful manjusam, leelas, beautiful leelas. Then Krishna, so where is my calves? Because Krishna knows. So Brahma can't apply his mystic power. Because I have to perform some leela. And Brahma is thinking he has some mystic yogic power. He want to apply on my calves and covered boys. If I will be there, he cannot apply. Let's give chance to Brahma. And all these covered boys and calves, that is their shadow of original calves and covered boys. Dan kemudian ya berlangsung ya di mana para anak gembala sapi ini
ya makan, ya kemudian bercanda seperti itu dan mulai waktu seperti itu. Dan Krishna ya menjauh pada saat itu Yogamaya menyampaikan ini kepada Krishna dan menyampaikan bahwa ya putra Anda Dewa Brahma ya sedang menginginkan lila Anda ya lebih jauh lagi untuk mengetahui lila Anda. Dan kita mengetahui tiba-tiba Krishna berpikir di mana anak gembala sapi saya seperti itu. Sebenarnya kalau kita mengetahui bahwa Dewa Brahma tidak bisa menggunakan mistik yoganya untuk bagaimana ya mengambil anak gembala sapi-sapi anak-anak sapi ini dan anak-anak gembala sapi ini. Tetapi ya karena itu Krishna mengetahui hal ini, karena itu Krishna menjauhkan diri dan membiarkan ya hal ini bisa terjadi. Sebenarnya dengan kehadiran Krishna tidak mungkin itu mistik yoga bisa dilakukan oleh Brahma, bahkan sekalipun Brahma sendiri yang melakukannya itu tidak mungkin terjadi. Krishna hid his original friends and calves and created shadow of their calves and cowed boys. But Brahma is thinking, now I am applying my mystic yoga on Krishna. Tapi This is Brahma's Abhiman, this is ego. dan itu dikatakan bagaimana ya sebelumnya yang mengetahui keinginan dari Brahma ini, Krishna sudah menyimpan ya anak-anak gembala sapi dan sapi-sapinya semua itu dan membuat ya bayangan dari anak gembala sapi dan sapi-sapi tersebut ya dan sehingga ya tampak seperti nyata mereka seperti itu dan kemudian ya di sini sehingga menimbulkan perasaan daripada dewa Brahma mengatakan, lihatlah saya menggunakan mistik yoga saya seperti itu sehingga mampu menangkap anak gembala sapi dan sapi-sapinya seperti itu. Yes, then Krishna, when he said to friends, okay, I don't want to disturb you, you should take prasad, and I will go now to find out where the calves. Then Krishna went and don't find calf and coming. His face was very like soft. Here is coming, where am my calf? Because he want to build at Brahma. Where is my calf? Where are my cowed boys? Yeah, what I would say in Vrindavan, if Jasoda, what I would say to Jasoda, what I would say to Subal's mother, Krishna was thinking like that. Then you understand, okay, this is Brahma's activity that Brahma want to see. Yogamaya already informed me. Then he expand from his body. The covered voice and calves. Dan pada saat itu ya Krishna mengatakan pada kawan-kawannya yang masih yang mereka bermain dan makan seperti itu, mengatakan ke kawan-kawan, Anda makan terlebih dahulu, saya mau keluar dulu ya, saya sedang mencari di mana anak-anak sapi seperti itu. Dan kemudian beliau mencari anak-anak sapi dan beliau sangat sedih sekali. Krishna saya tidak menemukan di mana anak gembala sapi ini ya, sehingga tampak ya wajah yang sedih seperti itu dan membuat Brahma menjadi dibingungkan. Ya, dibingungkan di sini dimaksud ya dia menjadi ya bahwa sekarang Krishna tidak mengetahui di mana anak gembala sapinya dalam hal ini dan membuat bagaimana ya Brahma ya dibingungkan dan kemudian ya Krishna di sana nantinya pada akhirnya beliau menunjukkan bagaimana dari badan beliau sendiri muncullah ya anak sapi dan gembala sapi ini yang pada akhirnya menjadi lila yang di mana Brahma menginginkan lila ini berkembang dalam hal ini atau ekspansi. Okay, evening. Ya, karena itu malam hari Maharaj akan menyampaikan lila ini. Yeah, this is big topic. Dan ini adalah topik yang sangat ya besar atau dikatakan sangat luas. To express something in English is difficult for me, especially Lila. Though I can speak in English, Lila very difficult. Very sad you have to consider. Ya, karena itu dalam menyampaikan ini, saya kalau dalam topik lila itu sulit sekali untuk mengekspresikannya dalam bahasa Inggris seperti itu. Tetapi dalam tatwa mungkin saya bisa menjelaskan dengan baik. Tapi dalam ya lila ini sulit sekali bagi saya untuk mengekspresikan perasaan yang ingin disampaikan. Okay, if you have some question. Ya, teruskan. Tidak boleh berbicara lagi. Ya. Kadang kita
dibawa oleh perasaan begitu. Nah, penyanyi kadang di kamar mandi bersama baru Mana matter of three things that you should quiet in three places, like in the bathroom. Usually, when we suddenly when we take bath, everything. Sometimes we in the remembering, singing, everything we forget about. We are in the bathroom like that. So, No, when we are taking a bath, but when we are passing stool, that time we should not talk. ya, kalau mandi tidak masalah ya, kita masih mengucapkan nama suci yang lain, tapi yang pada saat yang buang air besar saja itu masalahnya, kita tidak boleh berbicara. According to science, also it is not good. Ya, menurut ilmu pengetahuan ilmiah itu juga tidak baik kalau kita berbicara pada saat buang air besar. Now this attached bathroom system came. Before, people are passing stool in different place and taking bath in different place. Ya, kalau sekarang karena sistem ini sekarang di satu kamar sudah langsung ada kamar mandinya. Tetapi kalau dulu ya, di mana Anda buang air besar, di mana Anda mandi itu jauh-jauh. Yeah. Yeah. What is this question? So it is good sometimes in that bathroom we singing. Yeah, remembering, no problem. Kalau ya selama dalam hal ini mengingat itu tidak ada You masalah. can remember. Nah, Anda bisa mengingat. Bro, chanting holy name. You can, you know this lila about Mahaprabhu and Gopal. Mahaprabhu, Gopal Guru. Before his name was Gopal. And Mahaprabhu, how can I say? Is going to washroom and holding his tongue. And Gopal said, "What you are doing?" Gopal said to Mahaprabhu, "What you are doing?" Mahaprabhu said, "Oh, what to do? Even I am going to washroom, but my tongue is always saying Hare Krishna, Hare Krishna. I want to stop it." And Gopal said, "This is not good. You are a teacher. You are a universal teacher. If even when we are passing, when we are going to washroom, passing urine or stool, if you not chanting Hare Krishna, not remember Krishna, then at that moment will die. Then what will happen? Everyone will follow you. Someone in washroom, if he will die, then he will go to hell. So that means everyone should utter Krishna's name at every moment. Mahaprabhu said, "Oh yes, you are my Guru." Therefore his name become Gopal Guru. From childhood his name become Gopal Guru. That means we have to remember. We have to remember Krishna at any moment. No problem. Jadi dikatakan ini juga terjadi dalam relasi dengan Mahaprabhu. Dikatakan ketika itu ya Gopal Guru Goswami masih kecil, nama beliau adalah Gopal, ya sering dipanggil Gopal gitu. Dan pada saat itu si Chaitanya Mahaprabhu sedang buang air kecil seperti itu. Dan pada saat itu karena beliau terbiasa dalam setiap keadaan selalu mengucapkan nama suci, beliau berusaha ya di tempat seperti itu beliau tidak mengucapkan nama suci dengan menggigit lidahnya seperti itu supaya tidak mengucapkan nama suci. Dan pada saat itu ya Gopal melihat hal ini kepada si Chaitanya Mahaprabhu. Si Chaitanya Mahaprabhu, kenapa Anda ya menahan lidah Anda atau memegang lidah Anda di sana, menjepit lidah Anda seperti itu? Ya karena kebiasaan saya setiap saat, setiap waktu ya selalu mengucapkan nama suci Tuhan. Kemudian Gopal mengatakan, ini tidak baik. Anda sebagai seorang pengajar dalam hal ini, ya guru dalam hal ini, yang bagaimana jika terjadi di tempat ya seperti ini, Anda tiba-tiba meninggal dan Anda tidak mengucapkan nama suci. Ya karena itu seharusnya Anda membiarkan saja itu terjadi, mengucapkan nama suci secara alami seperti itu. Dan dengan demikian nanti jika terjadi sesuatu ya meninggal seperti itu, Anda dapat mengingat Tuhan Krishna. Ya dalam hal ini kemudian ya si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, "Oh kamu benar, ya Gopal, apapun yang kamu sampaikan itu benar adanya. Karena itu ya saat ini Anda seperti guru bagi saya. Karena itu Anda kemudian ya Gopal ini dikenal sebagai Gopal Guru Goswami." If you can remember Krishna on washroom. No, one washroom maybe 10 minutes, 15 minutes. But whole day, why don't you remember Krishna? Whole day you have time. Just remember Krishna there. Ya, kalau Anda merasakan seperti itu, kalau di kamar mandi perlu 10 menit Anda di kamar mandi, Anda bisa mengingat Krishna. Ya,
bagaimana sisa waktu yang lain. Anda bisa mengingat Krishna di sana, lebih baik kalau bisa mengingat Krishna di tempat lain, ya sisanya yang dibanding 10 menit itu, mendingan di sana Anda ingat lebih banyak lagi Krishna. Whole day you can remember Krishna. Maybe in one washroom you may forget Krishna, no problem. But if in one washroom you are remembering Krishna, but whole day you are forgetting Krishna. Oh, what is this? Ya, karena dikatakan jika Anda mampu mengingat Tuhan si Krishna di kamar mandi selama 10 menit itu, ya, terus sisanya yang lainnya, apakah Anda mampu mengingat Krishna? Jika kamu ya di mana bisa mengingat Krishna, ya di tempat lain juga seperti itu seluruh hari Anda, lebih baik Anda bisa melupakan 10 menit yang di kamar mandi tersebut. Ya dibandingkan Anda 10 menit ya setiap masuk kamar mandi baru ingat Krishna seperti itu, ya setelah itu keluar tidak lupa, menjadi lupa kepada Krishna. Ya lebih baik Anda meninggalkan yang 10 menit itu, ya sisanya yang digunakan untuk mengingat Krishna. We can remember Krishna at any moment. There is no rules and regulations. Yeah, only this is not, how can I say, suitable when we're passing stool and we'll say Hare Krishna, Hare Krishna. We are not such a devotee. If you are passing stool and you're saying Hare Krishna, okay, when we are eating stool, when we are eating prasadam, you said Hare Krishna. When we are talking, you said Hare Krishna. So, remembering Krishna, no problem. Even in Ashram, no problem. Ya, itu Maharaj menyampaikan ketika di kamar mandi seperti itu, ya kita ya bisa pas kita mengeluarkan buang air besar seperti itu, terus bisa mengucapkan mantra Hare Krishna sewajarnya. Ketika kita makan prasad kita harus mengingat Krishna, kemudian melakukan kegiatan lain juga kita harus mengingat Krishna. Ya, jika hal ini mengingat Krishna terus menerus seperti ini, tidak ada masalah di poin ini. Ya, seperti yang Roman dikatakan. Yes. There is no rules and regulations. You can remember Krishna at any moment. Dan ya tidak ada aturan dan peraturan yang ketat untuk mengucapkan nama suci Tuhan ini. Okay. Sugranthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sukhdev ki jai, Nityananda Prabhu ki jai, Samdeva ki jai, Govardhana. Hari-hari Hari Swami Sarada Swami Maharaj ki jai. Sahabat happy ya. Cantik, not coming to temple. Ya, tolong silakan nyanyi, Babu. Sampai